Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Adelia dengan NIM 2021010103049 dengan mata kuliah dasar-dasar akuntansi Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya. Baiklah, langsung saja. Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau disingkat dengan SOX adalah undang-undang paling baru di Amerika yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002. Tujuan dari SOX adalah untuk melindungi investor melalui peningkatan keakuratan dan kepastian pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Pengendalian internal. Pengendalian internal sangat penting bagi kelangsungan kegiatan perusahaan. Tanpa pengendalian internal yang baik, bisa menyebabkan perusahaan tidak memperoleh laba yang baik dan dapat menyebabkan perusahaan gulung tikar. Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi Mulyadi tahun 2001 halaman 136. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Kedua, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi. Ketiga, mendorong efisiensi usaha. Keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya, akuntansi piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Adapun jenis-jenis piutang, Warren Reff dan Fess mengklarifikasi piutang dalam 3 kategori, yaitu 1. Piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. 2. Wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklarifikasi sebagai aktiva lancar. Selanjutnya, akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Klarifikasi aset tetap. Umumnya, aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu 1. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. 2. Perbaikan tanah, seperti jalan seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Ketiga, gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, dan pabrik. 4. Peralatan, seperti peralatan kantor, pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Konsep aset tetap. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. 2. Digunakan dalam kegiatan perusahaan. 3. Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. 4. Nilainya cukup besar. Selanjutnya, akuntansi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Karakteristik aset tak berwujud. 1. Kurang memiliki eksistensi fisik. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan. Aset seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik, tetapi tidak diklarifikasi sebagai aset tak berwujud. 3.
bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aset tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Adapun jenis-jenis dari aset tak berwujud. 1. Aset tak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. Kedua, aset tak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Ketiga, aset tak berwujud yang berhubungan dengan seni. 4. Aset tak berwujud yang berhubungan dengan kontrak. 5. Aset tak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. 6. Goodwill. Selanjutnya, akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya berdasarkan atas nilai uang. Jenis-jenis liability. Yang pertama, long term liability. Jenis yang pertama ialah yang sifatnya jangka panjang. Artinya jangka waktu pembayaran kewajiban diperkirakan akan berlangsung hingga lebih dari setahun. Kedua, short term liability. Jenis yang kedua adalah yang bersifat jangka pendek. Seringkali liabilitas jenis ini disebut dengan istilah liabilitas lacar. Hal ini dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban yang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Menganalisis liabilitas usaha. Berikut ini adalah 2 langkah atau cara yang bisa digunakan untuk melakukan analisa terhadap liabilitas sebuah perusahaan. Pertama, melalui rasio utang atas aset yang dimiliki. Kedua, menggunakan rasio utang dengan ekuitas. Selanjutnya, akuntansi penggajian. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah suatu sistem, prosedur, dan catatan-catatan yang digunakan untuk menetapkan secara teliti dan tepat jumlah gaji dan upah yang harus diterima oleh setiap karyawan. Adapun bagian-bagian yang terkait dalam setiap penggajian dan pengupahan yaitu bagian kepegawaian, bagian pencatatan waktu, bagian gaji dan upah, bagian utang, bagian kas, bagian kartu persediaan, bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Selanjutnya yang terakhir, akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara 2 orang atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Karakteristik persekutuan: berusaha bersama-sama, jangka waktu terbatas, tanggung jawab tidak terbatas, pembagian keuntungan. Selanjutnya bentuk-bentuk persekutuan: persekutuan perdagangan, persekutuan jasa-jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, joint stock companies. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.